Halo guys, how are you today? Wah, udah gak sabar ya guys. Hari ini kita ngapain ya? Bobby tahu nih guys, hari ini adalah waktunya kita belajar dan mengenal banyak hal. Nah, ikuti Bobby teman-teman ya. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Let's go! Halo guys, dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, kali ini Bobby sedang berada di Museum Pancasila Sakti atau lebih dikenal dengan nama Museum Lubang Buaya yang dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Museum ini dibangun sebagai pengingat atas tragedi berdarah terbunuhnya 7 perwira tinggi TNI AD oleh Gerakan 30 September atau G30S. Kata PKI di belakang G30S menjadi G30S PKI ditambahkan oleh Presiden Soeharto karena PKI atau Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa berdarah ini. PKI dianggap ingin mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila ke paham komunis. Namun hal ini dapat digagalkan sehingga 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oke guys, yuk kita jelajahi museumnya. Jadi guys, Museum dan Monumen Pancasila Sakti berdiri di atas lahan 14,6 hektar. Dulunya merupakan tanah dan kebun kosong. Lubang Buaya berbatasan dengan Kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Pinang Ranti, serta Bambu Apus. Komplek museum ini terdiri dari area indoor dan outdoor. Untuk area indoor ada Museum Pengkhianatan PKI dan Museum Paseban. Sedangkan untuk area outdoor ada Monumen Pancasila Sakti, Sumur Tua, Rumah Penyiksaan, Pos Komando, Dapur Umum, dan mobil peninggalan pahlawan revolusi. Ini dia guys, Monumen Pancasila Sakti yang menampilkan patung-patung dari pahlawan revolusi dan di belakangnya ada patung besar Burung Garuda. Monumen ini didirikan tahun 1973. Nah, pertama ini adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sebelahnya ada Mayor Jenderal R. Suprapto. Dan di sebelahnya lagi ada patung Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Lalu ada patung Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang ini teman-teman adalah patung dari Mayor Jenderal M.T. Haryono, lalu Jenderal S. Parman, dan Letnan 1 Pierre Tendean, ajudan dari Jenderal A.H. Nasution. Nah teman-teman, di bawah patung revolusi terdapat relief yang bercerita mulai dari penumpasan PKI Madiun tahun 1948 oleh Jenderal Gatot Subroto dengan diakhirinya terbunuhnya Musso. Cerita lalu berlanjut dengan adanya gagasan Presiden Soekarno mengenai persatuan antara kaum nasionalis, Islam, dan komunis yang disebut dengan Nasakom sejak era demokrasi terpimpin. PKI lalu mengusulkan angkatan kelima dalam konfrontasi Malaysia, yaitu buruh dan tani dipersenjatai. Namun itu ditentang teman-teman oleh petinggi Angkatan Darat. Situasi ekonomi yang sulit, konfrontasi Malaysia memunculkan adanya isu Dewan Jenderal yang tidak puas yang berniat menggulingkan Presiden Soekarno. Sebuah tindakan lalu diambil oleh pasukan Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung yang berafiliasi dengan PKI untuk menculik mereka dan dihadapkan ke Presiden Soekarno. Hal yang tak terduga, jenderal-jenderal tersebut malah disiksa dan dibunuh. Lalu mayatnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Setelah pengumuman terbentuknya Dewan Revolusi oleh Letkol Untung melalui siaran radio RRI, operasi penumpasan G30S lalu dilancarkan dan dipimpin oleh Soeharto sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. 4 Oktober 1965, mayat di dalam sumur berhasil diangkat dan setelah divisum dan diautopsi,
Tanggal 5 Oktober jasad dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata dengan upacara kenegaraan. 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberi kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Dengan ini Soeharto melarang dan membubarkan PKI. Lalu pelaku-pelaku G30S seperti Letkol Untung, Omar Dhani, Suparjo diadili oleh Pengadilan Luar Biasa atau Mahkamah Militer Luar Biasa yang disingkat Mahmilub. Nah, itu dia guys, sekilas apa yang bisa Bobby ceritakan dari gambar yang ada di atas relief. Sayangnya peristiwa gerakan G30S ini masih banyak yang belum tersingkap. DN Aidit, ketua CCPKI yang dituduh sebagai dalang dari peristiwa ini, setelah tertangkap di Desa Sambeng, Surakarta, Jawa Tengah oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadibroto, ia lalu dibawa ke Boyolali dan dieksekusi mati. Karena dikhawatirkan jika dihadapkan ke Presiden Soekarno, maka ia akan dibebaskan. Peristiwa G30S memakan banyak nyawa, membawa banyak duka dan kematian bagi rakyat Indonesia. Korban jatuh banyak dari kedua belah pihak. Teman-teman, di depan Monumen Pancasila Sakti terdapat sumur maut. Sumur sedalam 12 meter dan hanya berdiameter 7 cm. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah sumur yang menjadi tempat dibuangnya jenazah dari ke-7 perwira tinggi TNI AD yang tadi Bobby sudah ceritakan. Yuk teman-teman, yuk kita coba lihat yuk seperti apa sumurnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sumur tuanya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah lubang di mana para perwira tersebut ditemukan. Nah, jadi lubangnya dulu bukan seperti ini teman-teman nih. Tidak ada nih lubang-lubang dari semen ini teman-teman. Tetapi benar-benar lubang sumur teman-teman. Dan di sini pun juga tadinya banyak pohon pisang, banyak pohon-pohon. Jadinya bentuknya belum seperti ini teman-teman. Benar-benar kampung dengan banyak hutan. Seperti ini. Jadi teman bisa bayangkan perwira-perwira tersebut setelah ditembak dan dia dijebloskan ke dalam sumur ini agar tidak dapat ditemukan. Nah, di sebelah sumur tersebut teman-teman, ini ada diorama kejadian apa yang terjadi di lubang gue teman-teman. Yuk kita check out. Nah teman-teman, ini dia nih bentuk rumah yang menjadi tempat penahanan dari para perwira-perwira Angkatan Darat tersebut teman-teman. Nah teman-teman, ini dia nih diorama yang menggambarkan kejadian malam atau dini hari teman-teman G30S. Nah di sini kita bisa melihat ada beberapa Cakrawirawa dan juga relawan-relawan PKI yang sedang mengintegrasi para jenderal-jenderal tersebut teman-teman. Nah jadi teman-teman, diorama ini dibuat berdasarkan keterangan dari Sukitman, seorang agen polisi yang menjadi saksi dari kejadian hal tersebut. Cuman juga di sini masih kontroversi teman-teman, karena pada saat itu juga Sukitman matanya ditutup, jadi tidak bisa melihat secara langsung apakah memang ada penyiksaan seperti ini teman-teman. Tetapi yang pasti para korban ditemukan sudah mati dan ada di dalam sumur. Itu yang bisa dapat dipastikan teman-teman. Di sini kita bisa melihat beberapa jenderal yang dibawa hidup-hidup teman-teman dari kediamannya. Ada Bapak Sutoyo, Suprapto, lalu juga yang di sana teman-teman, ini ada Kapten Pierre Tendean. Nah, sedangkan yang di sini ini ada Majen TNI S. Parman teman-teman. Nah, fakta unik ya teman-teman, S. Parman ini memiliki saudara yang sebagai petinggi PKI teman-teman. Bangunan satu ini teman-teman, ini adalah pos komando yang digunakan untuk pasukan G30S yang bertugas menculik para pahlawan revolusi teman-teman. Nah kalau gedung yang satu ini kita bisa masuki teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ruangannya seperti ini nih, masih dijaga bentuk keaslian teman-teman.
Nah, lemari-lemarinya masih antik teman-teman, juga ada meja jahit. Dan di atas sana teman-teman, ini masih ada lampu Petromax teman-teman. Sedangkan bangunan di sebelahnya teman-teman, ini adalah dapur umum teman-teman, yang digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat lantainya masih lantai tanah teman-teman. Yuk kita coba masuk teman-teman. Nah, di sini ada dipan teman-teman. Ini juga ada kamar teman-teman. Lalu juga ada lemari antik. Yang di dalamnya ada dapur. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman. Ini pancinya besar sekali ya guys. Nah, ini kompornya seperti ini teman-teman. Masih menggunakan tanah seperti ini teman-teman. Dan ini adalah gorengan ya teman-teman. Nah, ini merupakan genteng asli peninggalan dari rumah ini teman-teman. Seperti ini kira-kira gentengnya. Jadi kira-kira di situ adalah rumah pos komandan ini teman-teman. Di samping belakangnya itu ada rumah penyiksaan yang tadi. Di belakangnya lagi itu sumur tua. Yang di sana itu ada monumen Pancasila teman-teman. Dan yang ini adalah dapur umumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke museumnya teman-teman. Nah, museumnya itu ada di seberang sana teman-teman. Jadi ketika kita masuk dari pintu depan, kiri kita langsung ke monumen, ke kanan kita ke museumnya teman-teman. Nah, ini di depan dapur umum ini ada truk teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah truk Dodge tahun 1961. Nah, ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa teman-teman. Nah, sekarang ini disebut divisi cetak uang logam Perim Peruri. Nah, dan truk ini teman-teman digunakan para pemberontak G30S untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen DI Panjaitan. Ini dia penampakannya teman-teman. Nah, di depan museum teman-teman, ini kita bisa melihat koleksi kendaraan teman-teman. Yuk, kita lihat yuk. Ada kendaraan apa saja teman-teman ya. Nah, yang satu ini teman-teman adalah mobil dinas dari Jenderal TNI Ahmad Yani teman-teman. Seperti ini mobilnya teman-teman. Mobilnya jadul ya guys. Tipikalnya panjang nih teman-teman nih, bagasinya nih. Sedangkan ini adalah mobil Jeep Toyota teman-teman. Mobil dinas yang digunakan oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu masih belum menjadi presiden teman-teman. Yang digunakan dalam operasi menumpas PKI teman-teman. Oke guys, kita masuk ke dalam museum pengkhianatan PKI atau komunis teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa dalamnya ya. Nah teman-teman, jadi di depan pintu masuk ini ada diorama teman-teman. Ada maket situasi zaman di saat tahun 1965 teman-teman. Nah, jadi lubang buaya itu dulu adalah perkampungan teman-teman, seperti ini nih. Yang masih hanya cuma ada 1-2 rumah teman-teman. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, itu dia tuh lokasi dari dapur umum tadi yang kita masuk. Lalu ini ada pos komandonya teman-teman.
Ini rumah penahanan di mana para jenderal tersebut disisa, teman-teman. Dan ini adalah lubang sumur tuanya, teman-teman. Masuki ruang Museum Pengkhianatan PKI, pertama kita akan memasuki ruang mozaik, di mana mozaik pertama adalah kekejaman PKI saat pemberontakan Madiun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin dalam upayanya mendirikan negara komunis Indonesia, teman-teman. Lalu, mozaik selanjutnya adalah foto proses penggalian jenazah korban gerakan 30 September 1965. Dan mozaik yang ketiga adalah foto pengadilan pelaku-pelaku G30S oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Di sini, teman-teman, kita bisa melihat foto dari Letkol Untung Samsuri, Komandan Batalion Cakrabirawa, pemimpin gerakan G30S. Setelah melewati ruang mozaik, kita akan mulai melihat diorama-diorama dari aksi PKI setelah kemerdekaan, dari peristiwa 3 daerah dalam usaha penggantian pejabat pemerintah kabupaten, sampai pemberontakan PKI di Cirebon tahun 1946 di bawah pimpinan Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto yang mencoba ambil alih kekuasaan di Cirebon. Kebencian masyarakat terhadap PKI, teman-teman, mulai muncul saat terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, di mana banyak menelan korban tokoh-tokoh penting di daerah, terutama para ulama dan santri. Cikal bakal peristiwa penting ini diawali oleh kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Posisinya sebagai Perdana Menteri digantikan oleh Bung Hatta. Menjadi oposisi, Amir Syarifuddin membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan Serikat Buruh Sopsi. Basis kekuatan FDR adalah di tentara dan buruh. Posisi Amir Syarifuddin sebagai ex-Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan membuat dirinya memiliki perwira-perwira militer berbasis lokal yang setia. Namun demikian, permasalahan ekonomi yang diderita oleh Indonesia menyebabkan Kabinet Hatta melakukan rasionalisasi atau mengurangi jumlah kekuatan militer. Tujuan utamanya adalah untuk reorganisasi militer, juga memobilisasi tenaga kerja produktif dari pertahanan ke sektor produksi. Sehingga militer berbasis lokal yang kurang terlatih dan berpendidikan yang juga dipandang dekat dengan organisasi komunis pun terkena imbasnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi posisi FDR yang basis kekuatan salah satunya adalah tentara masyarakat. Akibat rasionalisasi Hatta, FDR mengorganisasi pemogokan buruh di Delangu, Solo sebagai bentuk protes buruknya kondisi ekonomi, gagalnya pemerintahan menghapus feodalisme, dan juga kebijakan ekonomi pemerintah dianggap tidak tepat. Munculnya Musso mengubah garis politik baru di dalam tubuh FDR. Musso adalah senior Bung Karno, teman-teman, sama-sama murid dari Hos Cokroaminoto. Saat kedatangannya, Bung Karno pun sempat mengundangnya ke istana. Dan situasi politik luar negeri pun juga ikut memanasi situasi politik di Indonesia. Indonesia dicap sebagai benteng komunis sehingga pemerintah menyiapkan strategi menghilangkan komunis atau anti PKI. Menjelang pemberontakan Madiun, bentrok-bentrokan, saling menculik, pembunuhan sering terjadi di antara militer pro Hatta dan militer pro FDR. Puncaknya adalah di Madiun yang menjadi basis PKI. FDR merebut pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, markas tentara dengan Sumarsono dan Djoko Siono sebagai pemimpin operasi. Presiden Soekarno lalu menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya penggulingan Republik Indonesia, dan Musso membalas dengan pernyataan perang terhadap pemerintah Indonesia dan mengatakan bahwa Soekarno-Hatta adalah budak imperialisme Amerika. Peristiwa ini memakan korban tewasnya Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo, Dr. Muwardi, petugas-petugas polisi, dan juga tokoh-tokoh agama. Operasi militer lantas dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menugaskan Kolonel Gatot Subroto dan Nasution. Musso ditembak mati saat bersembunyi di kamar mandi dan menolak untuk menyerah. Jenazahnya dibawa ke Ponorogo untuk dipamerkan ke publik sebelum dibakar. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di daerah dekat Purwodadi, Desa Kelabu. Di Desa Ngalian, Amir dan 10 rekannya dieksekusi mati.
Tewasnya Musuh dan Amir Syarifuddin serta dipenjaranya tokoh-tokoh penting PKI membuka jalan bagi kelompok muda PKI, yaitu DN Aidit, Noto, Lukman untuk membangun PKI kembali. Teman-teman, ini adalah diorama dari proses perebutan Radio Republik Indonesia pasca penculikan dan terbentuknya Dewan Evolusi. Lalu juga ada penculikan di Jakarta, dan juga ini adalah diorama peristiwa penangkapan Ketua CCPKI DN Aidit teman-teman di Surakarta, Jawa Tengah. Lalu ada diorama rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI pasca surat perintah 11 Maret 1966. Dan ini ada foto teman-teman dari proses pemakaman 7 jenazah korban G30S. Ada istri dari mendiang Bapak Suprapto, S. Parman, dan MT Haryono. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi memasuki Museum Paseban teman-teman. Jadi teman-teman, Museum Paseban ini diresmikan Presiden Soeharto di tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Jadi saat memasuki museum teman-teman, kita akan menyaksikan diorama rapat persiapan dari pemberontakan G30S yang direncanakan oleh Syam Kamuruzaman, pimpinan Biro Khusus PKI yang diperintahkan oleh DN Aidit teman-teman. Lalu juga ada diorama dari latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya, pemasukan jenazah ke dalam lubang sumur tua teman-teman, dan lalu juga ada diorama dari pengangkatan 7 perwira TNI AD teman-teman. Jadi 3 diantaranya teman-teman dibunuh di kediamannya, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Sedangkan lainnya diculik dari rumahnya dan dibawa dalam keadaan hidup, lalu ditembak sebelum dimasukkan ke dalam lubang. Nah, ini adalah diorama dari penculikan Jenderal A.H. Nasution teman-teman yang berhasil menyelamatkan diri. Dan ini adalah proses pembunuhan dari Jenderal Ahmad Yani. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam ruang relik pakaian dan bekas darah. Jadi di sini ada beberapa koleksi teman-teman dari koleksi-koleksi pakaian dan juga aksesoris. Dan beberapa aksesorisnya adalah aksesoris yang menempel di tubuh para jenderal teman-teman pada saat mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tua teman-teman. Jadi ada pakaian-pakaian yang masih ada bercak darahnya teman-teman.
Nah, ini adalah ruang pameran foto teman-teman. Jadi foto-foto dari kejadian seputar G30S teman-teman. Oke teman-teman, itu dia perjalanan Bobby menjelajah museum kesaktian Pancasila teman-teman, atau Pancasila Sakti atau Lubang Buaya. Oke teman-teman, sekian perjalanan Bobby. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu sangat berarti buat Bobby teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.